Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai inovasi pelayanan khususnya pada bus di negara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia di sini sebagai negara yang masih berkembang dan Korea Selatan sebagai negara maju. Sebelum itu, perkenalkan saya Ainuni Safadila dengan NPM akhir 202. Perkenalkan, namaku Siva Busnita Sanjaya dengan NPM akhir 174. Perkenalkan, nama saya Kesta Romadona Tribuana dengan NPM akhir 158. Naik bis di Korea dan biayanya berapa? Oke, sekarang aku lagi mau naik bis untuk ke yang daerah masuk gang gitu. Jadi ini bukan bis besar ya guys. Ini caranya gampang banget, tinggal tap aja kartunya dan biayanya 1.130 won atau sekitar 13.000 rupiah sekali jalan. Dan kalau misalnya kalian duduk harus diperhatiin juga warna kursinya, karena warna kuning ini khusus untuk orang tua atau orang yang sepuh. Terus yang lainnya yang biru kayak ini boleh buat siapa aja. Terus kalau misalnya nanti ada yang warna pink itu buat ibu hamil. Terus kalau kalian mau turun ini tinggal pencet aja bel yang warna merah. Jadi kalian nggak perlu bilang kiri bang gitu ya. Jadi tinggal pencet aja belnya. Terus udah deh selesai, nanti bakalan berhenti bisnya. Dan berhentinya ini nggak bisa sembarangan juga, karena nanti ada kayak bus stop gitu di setiap jarak tertentu. Jadi kalian tinggal perhatiin aja kalian bakal turun di mana. Terus cara tahu bus stopnya di mana itu caranya kita tinggal dengerin aja suara di dalam bisnya, karena di setiap station nanti bakal ada suara gitu, ada audio recordingnya. Jadi kita tinggal dengerin aja. Para warga Jatim terutama wilayah Gerbang Kertosusila, ada yang baru loh, Trans Jatim Koridor 2. Diresmikan mulai tanggal 20 Agustus 2023, melayani rute dari Terminal Kertajaya Mojokerto sampai Terminal Purabaya Bungurasih PP. Bus ini menggunakan armada high deck, jadi kalau naik bus ini nggak bisa naik turun di sembarang tempat ya, karena udah ada halte khususnya. Bus ini beroperasi dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam, dengan waktu tunggu antar bus sekitar 15 menitan. Saat ini ada beberapa halte yang menjadi pemberhentian dan katanya direncanakan bakal nambah. Jadi tinggal pantau aja pakai aplikasi resminya Trans Jatim Ajaib yang udah ada di Play Store dan App Store. Dengan aplikasi ini kalian bisa mengetahui rute dan halte pemberhentian, bahkan bisa tracking real-time posisi bus dan jumlah penumpang yang ada di dalam busnya. Tarif bus ini Rp5.000, pembayarannya on bus, jadi ada kakak-kakak keren yang bakalan bantuin kita buat pembayaran dan pelayanan selama di dalam bus. Bayarnya bisa pakai kartu uang elektronik dari bank yang udah bekerja sama dengan Trans Jatim. Bahkan kalian juga bisa pakai kartu multitrip KRL, bisa juga bayar pakai kris ataupun tunai. Khusus sampai tanggal 27 Agustus masih gratis ya. Kecepatan bus Trans Jatim ini ada limitnya, jadi cocok buat kalian yang kurang suka naik bus yang jalannya ngebut. Perjalanan dari Terminal Kertajaya ke Terminal Purabaya Bungurasih sekitar 1 jam 20 menit. Jangan lupa kalau pas turun ucapkan terima kasih ke petugasnya. Makasih Pak. Coba. Gue sedang nyoba rek, gak usah ngenteni apa-apa maneh. Mumpung ono gratisan dan masih wes gak gratis, tarifnya iku termasuk terjangkau. Jangan lupa juga buat follow Instagram resminya Trans Jatim untuk mengetahui informasi terbaru. Berikut adalah perbedaan pelayanan transportasi bus di negara Korea Selatan dan di negara Indonesia. Yang pertama ada ketersediaan dan akses layanan. Ketersediaan layanan bus di Korea Selatan memiliki jaringan yang luas terutama di kota besar hingga di daerah pedesaan. Kemudian frekuensi yang tinggi. Di Korea Selatan, bus-bus tetap beroperasi pada jam-jam sibuk, pagi, dan hingga malam. Dan kemudian ada di Korea Selatan, terdapat berbagai jenis bus dengan rute tarif yang berbeda. Lalu akses layanan di Korea Selatan ada halte bus. Di Korea Selatan sudah dilengkapi dengan petunjuk rute, jadwal keberangkatan, dan ada papan informasi. Di Korea Selatan, tiket dan pembayaran bus sudah menggunakan kartu yang disebut dengan T-money. Dan juga ada aplikasi transportasi untuk menunjukkan rute tercepat dan informasi lainnya. Di Indonesia, ketersediaan akses layanan masih bervariasi di setiap daerahnya. Indonesia memiliki jaringan jalan yang luas sehingga berpotensi untuk mengembangkan layanan bus.
Jenis bus juga sangat bervariatif, mulai dari kelas ekonomi hingga kelas eksekutif. Tak hanya jenis bus, rute bus juga bervariasi. Aksesibilitas bus di Indonesia masih dikatakan kurang. Penyebaran halte bus masih belum merata, terutama di daerah perkotaan yang padat. Jadwal keberangkatan tidak teratur, dan informasi mengenai rute, tarif, jadwal keberangkatan sulit didapatkan. Yang kedua yaitu infrastruktur dan teknologi. Di Korea Selatan, infrastruktur bus sudah sangat canggih. Ada halte bus pintar yang dilengkapi layar informasi real-time, sistem pendingin dan pemanas ruangan, tempat pengisian daya ponsel, kamera pengawas, dan terminal bus yang modern. Teknologi bus yang inovatif yaitu di antaranya ada bus listrik dan hidrogen untuk mengurangi polusi udara, sistem pembayaran non-tunai, sistem informasi yang lengkap. Di Indonesia, infrastruktur bus harus dikembangkan lebih lanjut. Infrastruktur bus di Indonesia diantaranya ada terminal bus di Indonesia, sebagian sudah ada yang modern dan juga ada yang belum modern. Lalu kondisi jalan di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang mulus hingga kerusak. Kondisi ini memengaruhi kenyamanan pengguna. Teknologi bus di Indonesia juga perlu dikembangkan, di antaranya sistem pembayaran yang masih menggunakan uang tunai dan sistem informasi yang kurang. Dengan aspek kualitas layanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, Korea Selatan sebagai negara maju memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Dikarenakan Korea Selatan memberikan ketepatan waktu dan jadwalnya terintegrasi dengan baik menggunakan teknologi dari aplikasi yang telah diberikan. Sedangkan Indonesia masih tidak konsisten dengan jadwal yang diberikan karena adanya rute yang tidak fleksibel dan kemacetan lalu lintas antara jalan umum dan jalan khusus transportasi publik yang tidak dibedakan. Lalu tingkat keamanan yang diberikan di Korea Selatan lebih tinggi karena adanya sistem CCTV, pengontrol kecepatan bus yang otomatis, dan adanya penjadwalan untuk sopir agar tidak melebihi dari batas waktu pekerjaan. Sedangkan di Indonesia, tingkat keamanan masih menjadi faktor tantangan untuk transportasi bus karena ada beberapa sopir yang sering bekerja tanpa istirahat. Dan yang terakhir, kemudahan akses yang diberikan. Di negara Korea Selatan, kemudahan akses untuk difabel, ibu hamil, bahkan lansia diberikan kemudahan untuk menaiki transportasi bus ini, seperti bangku yang disediakan dengan warna yang berbeda untuk setiap orang yang berbeda, lalu adanya ram kursi untuk roda, dan juga pengumuman untuk pemberhentian selanjutnya dengan bahasa visual serta audio. Sedangkan di Indonesia, akses bagi difabel masih terbatas dan pengumuman yang masih berupa audio. Lalu ada aspek kepuasan penumpang atau kepuasan masyarakat untuk transportasi bus. Di negara Korea Selatan, masyarakat merasa puas dilihat dari bagaimana banyaknya pengguna atau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, baik dari remaja hingga lansia menggunakan transportasi umum di Korea Selatan, terutama bus. Transportasi bus di Korea Selatan memudahkan masyarakat untuk perjalanan jauh karena aksesnya yang merata hingga ke daerah terpencil, bahkan di pegunungan atau pantai di Korea Selatan. Sedangkan di Indonesia, kepuasan masyarakat untuk transportasi bus tergantung dari daerah kotanya, dikarenakan akses yang masih belum merata, seperti warga Jawa Timur yang puas dengan adanya Transjatim, dan wilayah lain seperti Kalimantan atau Papua yang masih belum bisa merasakan kepuasan untuk merasakan bagaimana transportasi bus. Selain itu, dapat pula dibedakan pada aspek tata kelola transportasi bus antara negara Korea Selatan dan Indonesia. Sistem tata kelola di negara Korea Selatan memiliki kolaborasi yang baik antara pemerintah maupun pabrik dan juga swasta. Pemerintah yang memberikan regulasi ketat dengan sistem transportasi yang dikendalikan langsung oleh pemerintah dan terintegrasi secara nasional, sehingga pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah lebih merata. Sedangkan di Indonesia, peran pemerintah masih kurang optimal dan terintegrasi. Pemantauan dan pengawasan bus serta efisiensi manajemen rute milik transportasi bus di negara Korea Selatan sudah dilakukan dengan real time, dengan pusat kontrol menggunakan sistem AI dan big data, sehingga lebih efisien dan sesuai dengan permintaan pengguna. Sedangkan di Indonesia, masih terdapat beberapa daerah yang pemantauan dan pengawasannya masih bergantung pada laporan manual, sehingga tidak konsisten. Selain itu, perencanaan rute yang masih tidak pasti karena masalah kemacetan.
Lalu ada pula aspek transparansi dalam pelayanan. Hal ini di negara Korea Selatan sudah sangat terbuka, baik untuk informasi jadwal dan juga tarif, juga sistem pembayarannya. Adapun tempat pengaduan dan umpan balik secara online dan adanya publikasi untuk kinerja dan juga keuangan yang digunakan untuk pelayanan transportasi. Korea Selatan memiliki aplikasi Kakao Bus dan juga T-Money untuk memberikan jadwal dan tarif bus secara real time dengan GPS. Sedangkan untuk pembayaran, Korea Selatan secara merata telah menggunakan kartu T-Money yang terintegrasi dengan tarif yang jelas dan mudah diakses di berbagai toko. Untuk pengaduan yang dilakukan di Korea Selatan, menggunakan aplikasi yang bernama Kakao Talk, sehingga pengaduan dapat dievaluasi secara langsung oleh pemerintah terkait transportasi bus. Sedangkan di Indonesia, transportasi bus dengan aplikasi baru disediakan di beberapa kota besar. Di daerah-daerah masih belum memiliki sistem yang transparan dan konsisten. Selain itu juga etiketing yang masih belum diterapkan secara merata. Masih adanya uang tunai sebagai sistem pembayaran. Dalam hal kecepatan dan efisiensi, Korea dalam sistem transportasi sudah terintegrasi dengan menggunakan satu kartu, yaitu SmartPass, tanpa biaya tambahan untuk transfer. Sedangkan di Indonesia, sama-sama sudah menerapkan cashless dalam pembayarannya, dengan mengadopsi sistem pembayaran melalui e-wallet. Sedangkan kecepatan operasional di kota Seoul atau Korea Selatan beroperasi dengan waktu yang sudah terjadwal. Jadi, penumpang tidak risau menunggu terlalu lama. Berbeda dengan Indonesia yang masih memiliki estimasi keterlambatan bus hingga mencapai 15 menit, bahkan bisa sampai 20 menit. Hal ini masih menjadi kelemahan dari bus yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan bus di Indonesia ini masih belum efisien dibandingkan dengan Korea Selatan sebagai negara yang sudah maju. Poin terakhir adalah dalam bidang pemerataan layanan. Pemerataan layanan bus di Korea Selatan telah mencapai tingkat yang sangat baik dengan hampir 90% penduduk Seoul merasa puas dengan sistem transportasi umum mereka. Reformasi besar-besaran pada sistem bus telah meningkatkan kecepatan, mengurangi kecelakaan, dan menarik lebih dari 700.000 penumpang baru setiap tahun. Di Indonesia, meskipun ada upaya seperti program bus Transjatim seperti salah satu di video tadi yang baru diluncurkan, pemerataan layanan masih dalam tahap pengembangan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, Korea Selatan memiliki sistem yang lebih terintegrasi dan efisien dibandingkan dengan Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dan pemerataan dan kualitas layanan bus.